Hai guys, ketemu lagi sama Goyoka di Cerita Programmer episode 18. Jangan dicontoh, ini cara yang gak bagus buat nge-layoff atau PHK massal. Nah, kali ini mau ngomongin apa? Kali ini gua mau ngomongin tentang cara yang gak bagus buat nge-layoff orang. Kenapa gua mau ngomongin ini? Karena belakangan ini lagi rame layoff di startup IT ya. Dan gua ngerasain sendiri dan juga denger dari banyak sumber terpercaya ya, ada beberapa hal yang nggak fair atau nggak etis yang baiknya itu nggak dilakuin oleh perusahaan yang ngelakuin layoff atau PHK, tapi tetap mereka lakuin. Catatannya adalah, gua nggak akan ngasih tahu ini kejadiannya itu di perusahaan mana gitu. Eee, Yuk mulai ngomongin. Yang pertama, PHK tapi nggak ngasih hak finansial. Kenapa jangan? Karena ini nggak legal ya, dan ada aturan undang-undang yang ngatur ini. Misalnya kalau masa kerjanya itu sekian, dapat sekian kali gaji, gua nggak tahu apa ya. Atau misalnya kayak hak finansial itu ada pesangon, upah, penghargaan masa kerja, dan lain-lainnya ya. Jadi semua itu sebenarnya udah ada aturannya ya, dan itu harus dipenuhin sebenarnya, karena kita punya undang-undang yang mengatur ini. Terus gimana baiknya? Ya kita hidup di negara hukum ya, jadi nggak lain nggak bukan ya hak finansial pekerja ini harus diberikan itu. Kecuali kalau keadaan itu emang nggak memungkinkan, kurang tahu juga. Misalnya kayak pas lagi pilot, bangkrut atau sejenisnya ya. Mungkin itu bisa ya, tapi gue kurang tahu. Yang jelas ini perlu dikasih. Yang kedua, itu tuh PHK, tapi perusahaan itu ngelaporin ke pihak berwenang itu kalau karyawannya itu resign dan bukan PHK. Kenapa jangan? Karena karyawannya ini dia tuh nggak bisa dapat JKP ya guys dari BPJS ya. Karena setahu gua JKP ini atau jaminan kehilangan pekerjaan ini kita akan dapat sekian persen gaji terakhir selama sekian bulan. Nah, karena dia perusahaan ini ngelaporinnya itu dia resign, jadi nggak bisa dapet nih. Ini ada beberapa kejadian waktu itu gue ngeliat di e-commerce ya kalau nggak salah ya, atau di beberapa berita lain itu ada perusahaan-perusahaan itu yang dia nggak ngelaporin kalau karyawan itu di PHK tapi resign. Kasian banget nih karyawannya nih, dia nggak bisa dapet haknya gitu. Padahal sebenarnya ini haknya dia gitu. Gimana baiknya ya bikin yang bener ya, karena gue sebenarnya nggak tahu nih kenapa perusahaan ngelakuin ini ya, dan konsekuensinya itu apa sih sebenarnya kalau mereka ngelapor yang bener. Jadi kalau misalnya mereka ngelapor tuh ada PHK itu, apakah akan kena cas dari BPJS atau sejenisnya kah gitu. Ya tapi tolong banget ya, ini tuh nggak bagus banget. Kenapa? Karena ini tuh orangnya udah kena PHK loh. Yang kena PHK itu anak orang ya, dan mereka itu bisa jadi punya tanggungan macam-macam gitu. Dan nggak ada yang tahu itu tanggungan mereka itu ada berapa orang gitu. Bisa jadi dia harus nge-cover orang tuanya, atau adenya, atau anaknya gitu. Atau ada yang sakit di keluarganya. Dan ini tuh kriminal sih. Kasihan banget sih. Jadi sebaiknya jangan lakuin ya. Yang ketiga itu kalau perusahaannya itu nge-PHK, ini, tapi dia nggak ngasih tahu batas waktu keputusan buat PHK itu kapan. Jadi sebenarnya di perusahaan IT itu atau di startup ya, ini tuh kemarin ada beberapa yang modelnya mereka ngasih tahu nih, kita akan ada PHK ya. Nanti yang dapat email itu akan di PHK gitu misalnya. Misal dapat email atau surat cinta atau apapun itulah gitu ya. Nah, sayangnya ada beberapa perusahaan ini yang dia ngomong kayak tadi gitu ya. Tapi dia nggak ngasih tahu nih batas waktunya tuh kapan gitu. Jadi kayak ya akan ada PHK, nanti akan di email, tapi nggak dikasih tahu kapan waktunya. Kenapa jangan? Karena ini gue lihat sendiri ya dari cerita-cerita yang ngalamin ini ya, orangnya tuh pada stres banget gitu buat sebagian besar karyawannya ya. Karena mereka nggak tahu sebenarnya tuh mereka akan kena PHK atau enggak gitu. Dan mereka nggak tahu nih batas batas waktunya tuh kapan sebenarnya. Apakah jam 5 pagi atau jam 10 malam atau kapan gitu ya. Terus gimana baiknya? Kalau mau yang modelnya kayak gini ya, kalau mau ngasih tahu lebih dulu gitu kan. Ini tuh baiknya dikasih tahu itu kapan terakhir kali karyawan bisa dapat keputusannya yang terakhir gitu. Misalnya jam 10 malam kah atau jam 5 kah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya proses PHK ini kan sebenarnya nggak terjadi dalam satu malam ya.
pasti ada persiapannya, pasti ada nama-namanya tuh disiapin dulu, terus kayak duit-duitnya, laporannya segala macam. Nggak akan terjadi dalam satu malam sih, pasti akan direncanakan juga, walaupun direncanakan itu diam-diam dari yang atas saja ya. Tapi pasti ada rencananya. Masa sih kalau udah ada rencana gini nggak bisa apa namanya bilang aja gitu jam berapa maksimalnya gitu. Karena ya kasihan banget nih, stres banget buat yang ngalamin ini ya. Even buat yang akhirnya lolos dari PHK pun juga tegang banget mereka. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini yang lumayan sering kejadian ya. Dan entah kenapa tuh jadi model banget di Indo nih. Ini kalau kita PHK, tapi nggak dikasih waktu yang cukup buat offboarding gitu. Kenapa jangan? Ini karena gini, buat yang pernah resign, ini tuh banyak banget sebenarnya yang perlu dilakuin ketika kita mau keluar dari satu company. Biasanya itu suruh ngisi clearance form, suruh balikin laptop, suruh handover kerjaan, ngurusin surat clearing, ngurusin pajak, dan lain-lain ya. Kalau nggak dikasih waktu yang cukup, ini tuh bakal puyeng banget gitu ya. Terutama kalau misalnya email kita itu langsung diputusin aksesnya, atau Slack, atau chat, atau apapun itulah gitu. Tanpa kita dapat ini siapa yang bakal ngurusin gitu. Kita akan ngontak ke siapa gitu. Ya walaupun ini mungkin legal ya, tapi jangan deh sebenarnya deh. Kenapa? Karena ini pusing banget gitu. Dan efeknya ini buat yang di kantor pun, yang nggak kena pun jadi pusing banget. Karena bisa jadi mereka nggak tahu nih kerjaannya itu apa aja yang lagi jalan gitu. Karena kantor itu kan biasanya udah gede ya organisasinya ya, banyak orangnya gitu. Jadi ini bakal pusing banget sih. Gimana baiknya? Ya paling nggak sisain akses ke jalur komunikasi itu buat offboarding gitu. Jadi kalau mau ngurus apa-apa itu gampang dan infonya itu terpusat ya. Jadi nggak dari temennya atau dari mana gitu. Kalau emang mau ada PHK, tolong banget itu udah jelas ini nanti bisa ngontak itu ke siapa gitu. Karena yang di PHK ini orang ya, bukan mesin ya. Jadi nggak bisa kita tinggal main putus selesai gitu kan. Karena ini panjang urusannya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini lumayan menarik menurut gue nih. Itu adalah kalau kita PHK, tapi CEO atau pimpinan yang teratas itu nggak ngomong ke yang di PHK ya. Ngomong ini maksudnya nggak mesti langsung, tapi bisa juga lewat town hall atau lewat apalah gitu. Kenapa jangan? Ya ini legal sebenarnya. Tapi menurut gue ini nggak punya etika ya. Kayak pemimpin kayak gini nih gitu. Kenapa? Karena yang di PHK ini orang, bukan karyawan yang ID-nya tuh ABCD gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin gitu, paling enggak ngomong di tonol, kita mau ada PHK, gua minta maaf, ini terjadi gitu kan. Kita akan ada pengumumannya kayak gini, 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 dan nanti jangan khawatir semua hak finansial dan yang lain-lainnya itu akan dipenuhi gitu. Menurut gue ini cukup ngomong kayak gini aja sih. Karena ya ngomong langsung itu penting sih, biar dia ngerasa dimanusiain ya. Dan ngomong langsung ini ya nggak mesti apa namanya satu-satu diomongin gitu. Kalau bisa satu-satu ini keren banget. Ada perusahaan yang kayak gini ya. Gue salut banget ada satu perusahaan yang dia nge-PHK orang dan CEO itu langsung ngomongin satu-satu gitu ke orang yang di PHK-nya gitu walaupun agak panjang ya. Ya mungkin perusahaannya belum terlalu gede ya. Tapi tetap aja salut sih. Dan menurut gua kalau CEO-nya ini tidak nge-address langsung yang orang-orang yang calon di PHK gitu kan. Terus tahu ngomong di media sosial, menurut gue ini nggak dihitung sih. Karena ada aja loh orang yang kayak gini gitu ya. Menurut gue ini kenapa nggak dihitung? Karena itu sebenarnya ya ini pencitraan aja sih. Dan ini nggak manusia-manusia ya. Kayak bayangin gini, misalnya kita punya hubungan dekat sama orang nih. Kita udah ngasih yang terbaik gitu ya. Ya ini definisi kerja ya. Udah ngasih yang terbaik, udah seprofesional mungkin. Kita nggak nyuri, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi dia tuh mutusin hubungan kita lewat orang lain gitu. Dia nggak pernah ngomong ke kita nggak pernah dengar apa-apa. Terus tahu-tahu ada orang lain bilang, dia nggak mau berhubungan lagi sama lu. Terus tahu-tahu alih-alih dia ngomong ke kita, dia minta maaf ke kita itu dari media sosial gitu. Ini menurut gue itu sangat tidak pantas ya ngelakuin ini ya. Ya menurut gue sih kayaknya gitu ya, seenggaknya itu buat gue gitu. Nah, tadi kan ini ya,
udah ngejelasin kayak 5 hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Kalau kita lagi PHK gitu apa sih yang sebenarnya baiknya jangan gitu dari sudut pandang karyawan ya terutama ya. Tapi sebenarnya selain itu etis atau tidak melanggar hukum ya, sebenarnya itu ada keuntungan loh kalau misalnya PHK-nya itu adil dan manusiawi ya. Karena yang pertama, dia tuh ya memanusiakan manusia ya, atau ngewongke ya gitu. Dan kalau kayak gini, biasanya nggak perlu ada keributan ini tuh waktu ada PHK massal ya. Harusnya akan lebih nerima ya, mungkin akan ada eh, yang marah lah ya, atau segimana ya, kita nggak bisa ngindarin itu ya, tapi akan lebih legowo biasanya orangnya. Dan yang kedua, kalau emang perusahaan itu emang adil ngasih hak finansialnya, nggak buat laporan palsu kayak tadi ya, dan mutusin itu baik-baik gitu, ngomong langsung gitu, atau ngomong lewat town hall atau apapun itu ya. Ini yang menarik itu adalah nggak menutup kemungkinan karyawan yang tadinya di PHK itu ya, yang top talent ini dia bisa balik lagi ke perusahaan itu gitu. Dan kalau dia bisa balik dan itu top talent, itu bisa jadi game changing loh buat perusahaannya gitu. Karena kalau yang orang itu kena PHK itu ya, dan kalau dia itu ngerasa perusahaan itu emang oke, itu dia akan balik lagi karena mereka ngerasa pas PHK ini ya waktunya aja yang emang lagi nggak pas gitu. Jadi karena lagi nggak pas ya udah kena PHK, tapi ya udah pisah baik-baik gitu. Nah itu dia kali ini yang mau gue omongin tentang gimana caranya biar kita PHK tapi nggak nyusahin orang ya, atau nggak apa ya, memesinkan orang lah ya gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau suka video ini bisa klik like. Kalau pengen eh, dapat info tentang coding atau dunia coding atau jenisnya bisa klik subscribe. Kalau emang ngerasa video ini menarik atau berguna bisa ngasih tahu ke temennya ya, bisa share gitu. Oke, thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.